Ah, kesempatan saya ini, kata tuh. Bisa happy-happy ini, bisa bercumbu ini, pikirnya si Ari. Begitu Ari menatap ke sudut tadi, posisi perempuan itu berdiri, Ari dibikin terkejutnya bukan kepalang. Nenek Lasem dibuat kaget. Kok gelas bisa terangkat sendiri mendekati sosok Lastri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya Jampang ingin menceritakan sebuah MCK yang sangat angker, yang dimana MCK tersebut sering didatangi oleh makhluk-makhluk astral yang mengganggu pengguna MCK itu, baik pengguna MCK dari masyarakat setempat maupun para pengemudi ataupun pengguna jalan, khususnya supir-supir. MCK ini berada kurang lebihnya di wilayah Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Berawal MCK ini dibangun untuk kebutuhan masyarakat setempat karena tidak ada warganya ini membutuhkan sekali untuk mencuci, mandi, dan kaktus untuk pembuangan. Akhirnya masyarakat meminta pada pemerintah daerah. Akhirnya dikabulkanlah dibuat sebuah MCK untuk kepentingan masyarakat setempat, karena tidak memiliki warga banyaknya ini tidak memiliki kaktus untuk tempat mencuci, bahkan air bersih. Karena di sana airnya asin, yaitu air dari banyak air laut. Baiklah, saya akan ceritakan serincinya. MCK setelah berdiri, tepatnya MCK tersebut di tepi jalan raya, karena penduduknya banyak juga yang di sekitaran situ, dekat tepi jalan raya, yang tidak memiliki MCK. Biasa membuangnya di saluran air. Akhirnya dibangun setelah jadi dan dinikmati oleh masyarakat setempat. Berkisar waktu itu kurang lebih kejadian selepas daripada bada maghrib, ada seorang warga, entah warga setempat atau bukan, yang jelas pernah nginap di situ, di dusun tersebut, sedang banyak permasalahan yang dialami oleh dia, seorang perempuan yang bernama Lastri. Lastri semakin beban, semakin lama semakin berat yang dialami oleh dia, sehingga pada suatu waktu dia menyeberang untuk beralih ke rumahnya saudaranya dia itu dengan lamunan. Tak sadarkan diri, dia menyeberang, ada sebuah kendaraan mobil yang melaju dengan kencang, dan Lastri tidak ingat, tidak mendengar, bahkan tatapan pun kosong. Dibel, diklakson oleh mobil tersebut, tujuannya agar Lastri menepi, karena laju kecepatan yang tinggi sekali. Pada saat itu malam kejadiannya. Akhirnya mobil itu menabrak tubuh Lastri. Lastri terpental ke kiri, ke tepi jalan, pas dekat MCK bergulingnya itu. Pada waktu itu ada sekelompok pemuda yang biasa mangkal di tepi jalan sembari minum minuman alkohol, tersontak dengan jeritan, suara jeritan si Lastri yang tertubruk mobil tabrak lari. Mobil itu meninggalkan
dengan cepatnya melaju itu. Setelah Lastri tertubruk, terkulai di tepi jalan dekat dengan MCK. Darah bercacaran di mana-mana. Kepalanya terbentur oleh aspal, bahkan pecah kepala ini. Banyak darah keluar. Kasih terkojot-kojot, bergerak seakan-akan kayak naja. Bahkan anak-anak pun yang nongkrong di situ, para pemuda yang sedang asik minum-minuman, melihat kejadian itu, spontan mereka datang. Pada saat itu ada salah satu pemuda yang pada waktu itu makan sate serta sedang mengemut ataupun mengunyah jeruk nipis, di mana jeruk tersebut tuh untuk sambal. Tanpa disadari dibawa oleh dia, melihat kejadian begitu kayak bau anyir. Pas di aliran darah yang berceceran itu, darah tersebut diberi garam bersama jeruk nipis itu oleh salah satu pemuda, yaitu yang namanya Ari. Wawan, temennya, itu meminta tolong mencari bantuan untuk membantu si Lastri. Akhirnya menyetop salah satu mobil pick up dan berhenti meminta bantuan agar si Lastri dibawa ke rumah sakit yang terdekat. Akhirnya dibawalah si Lastri tersebut ke salah satu rumah sakit yang terdekat. Singkat cerita, Lastri tak tertolong dan sudah meninggal. Akhirnya dicari identitasnya juga tidak ada, serta nanya kepada warga setempat di situ ada tidak saudara ataupun kerabatnya yang meninggal ataupun yang hilang. Akhirnya Lastri ditangani oleh pihak rumah sakit. Kemudian para pemuda itu kembali lagi ke tempat semula, di mana mereka tadi kumpul-kumpul di satu tempat yang di tepi jalan itu. Dimulai satu keganjilan pada saat si Ari yang memberikan jeruk nipis kepada darah si korban tabrak lari, yaitu si Lastri, itu agak pening kepalanya. Saat malam itu si Ari sadar tidak sadar, dia mendengar satu jeritan nada yang minta tolong. Tidak dihiraukan. Kembali alunan nada jeritan itu, jeritan minta tolong terdengar kembali. Akhirnya mereka sepakat, karena merasa kasihan, bernegosiasi semuanya, sepakat untuk datang ke sumber suara, di mana ada suara perempuan yang meminta tolong. Dihampirilah oleh sekelompok pemuda tersebut. Namun dilihat kesana kemari, tidak ada sama sekali yang ditemui oleh dia sosok yang meminta tolong. Di senter pakai senter HP, dicarinya kesana kemari oleh anak-anak tersebut. Namun tidak ada satupun yang dilihatnya dengan jelas orang sosok yang meminta tolong itu. Pada awal si Ari itu menginjak tanpa sengaja, melangkah itu kepada tempat yang dimana aliran darah dari kepalanya si perempuan itu yang dikasih jeruk nipis oleh si Ari. Kaki Ari nggak bisa gerak, seakan-akan kayak ada orang yang menahan dari gerakan kakinya Ari. Teman-temannya serempak meninggalkan lokasi tersebut. Namun si Ari saat mau melangkah tidak bisa bergerak. Jangan ninggalang reang, tulungi reang iki, sikile reang orang bisa jalan. Wah, sirai kuri, kata si Wawan. Ngada-ngada kata itu. Ndah temen. Akhirnya terus berjalan. Ari meminta tolong kembali pada teman-temannya.
Betul-betul Ari dibuatnya sakit hati terhadap teman-temannya karena teman-temannya tidak mau menolong. Ari mau melangkah meninggalkan lokasi tersebut, tidak bisa jalan. Kakinya terpaku di situ seakan-akan tertancap di bumi. Dengan keadaan mabuk, setengah sadar, akhirnya dengan sumpah serapanya, kata-kata kosor tuh keluar, kata-kata kasar seperti kebun binatang. Ari bersumpal dengan hujatan-hujatan. Perlahan-perlahan kaki agak bisa digerakkan. Namun keanehan terjadi di situ. Saat Ari menoleh ke posisi di mana ada MCK tersebut, tujuannya Ari mau mencuci muka. Ari melangkahkan kaki, ternyata bisa melangkah pelan-pelan. Setelah melangkah mendekati MCK, Ari masuk ke kamar MCK tersebut, kamar mandi. Saat Ari masuk ke kamar mandi, hal aneh terjadi pada diri Ari. Ari terkejut, di dalam itu ada sosok perempuan yang kemarin tertabrak itu. Wujud penuh, cantik. Ari kaget karena dia setengah mabuk, kurang sadar diri. Si Ari tak menghiraukan. Ari kencing, buang air kecil. Sosok tersebut itu menepas kepada si Ari, bahunya ditahan. Ari tak menghiraukan. Terus sampai usainya Ari buang air kecil. Namun keanehan itu semakin dibebani oleh Ari. Tubuhnya Ari semakin berat dirasakan. Ari tidak bisa menggerakkan. Tidak bisa menggerakkan sama sekali. Ari menoleh ke sosok yang tadi ada di ujung sudut dari kamar mandi itu, yaitu ada sosok perempuan yang kemarin ditemui oleh Ari pada saat korban tabrak lari. Ari mencoba menoleh ke belakang untuk memperingati si perempuan itu. Pikirnya Ari, dia adalah manusia. Pikirnya Ari juga kebenaran, teman-teman, tidak ada. Ini kesempatan. Ada perempuan cantik. Kesempatan saya ini, kata tuh. Bisa happy-happy ini. Bisa bercumbu ini. Pikirnya si Ari. Begitu Ari menatap ke sudut tadi, posisi perempuan itu berdiri, Ari dibikin terkejutnya bukan kepalang. Perlahan-lahan perempuan itu berubah wujudnya, yang tadinya cantik. Dia tersenyum dengan mengeluarkan taring dari atas ke bawahnya. Di sudut-sudut giginya dia. Bau hanyir pun tercium oleh Ari. Ari dibuat rasa takut yang bukan kepalang. Namun Ari tidak bisa menggerakkan kakinya untuk lari. Ari menjerit meminta tolong agar teman-temannya mendengarkan jeritan Ari. Tolong, 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 Wan, tolong reang Wan, tolong Wan, iki Wan, reang diandu Wan, tolong Wan. Semakin kencang Ari menjerit, teman-temannya yang tadi kumpul di sana tidak pernah mendengarkan teriakannya si Ari. Salah satu temannya merasa iba juga, betul-betul Ari sedang meminta tolong, minta butuh bantuannya, yang setengah sadar mereka. Akhirnya mereka berempat nguber si Ari. Di mana sumber suara Ari itu didatangin. Mau tahu kejadian apa, si Ari sedang apa, dan Ari sedang diapakan. Rasa ini teman sendiri, mereka datang mendatangi sumber suara si Ari. Ternyata ada di MCK. Mereka mendobrak pintu MCK.
Pintu MCK tidak bisa buka. Ari terus meronta-ronta, meminta tolong, menjerit-jerit karena ketakutannya melihat sosok perempuan itu yang sangat mengerikan. Kepalanya pecah, sompalan itu, darahnya keluar tercecer, berbau hamil. Anjir, gak kuatnya si Ari muntah karena takut juga. Dia gak tahan baunya juga. Udah komplit yang dirasa sama si Ari. Akhirnya teman-teman memaksakan diri untuk mendobrak. Sekali didobrak tidak bisa buka, kedua kali tidak bisa dibuka, ketiga kali tidak bisa dibuka. Salah satu temannya memaksakan diri, yuk bareng-bareng didobrak kabeh. Akhirnya berempat menabrak satu pintu tersebut. Akhirnya terbukalah pintu tersebut, dan Ari terbentur oleh pintu, nabrak satu tembok yang ada di kamar mandi itu. Kepalanya Ari terbentur tembok dan Ari jatuh. Ari tak sadarkan diri karena benturan terlalu keras menimpa wajahnya dia sampai keluar darah dari hidung. Bahkan keningnya keluar darah karena benturan dengan tembok. Teman-temannya Ari sepakat membawa Ari keluar dari MCK itu. Bawalah ke tempat mana mereka tadi kumpul. Akhirnya Ari di situ direbahkan, dan tetap teman-temannya asik untuk minum. Minum beri. Teman-temannya tidak sadar diri dan tidak mengetahui bahwa Ari itu pingsan karena benturan yang sangat keras, sehingga dia tidak sadarkan diri. Sira si molor jeri, just tulung-tulungi kuri kayak naket. Teman-teman tak menghiraukan dengan tidurnya Ari. Akhirnya acara minuman itu habis, selesai, dan mereka satu persatu meninggalkan tempat tongkrongan itu, pulang ke rumah masing-masing. Hanya Ari sendirian ditinggal di situ. Pikirnya teman-teman Ari sudah tertidur. Selang waktu berjalan, kurang lebih jam 2, Ari siuman dan terbangun. Saat Ari terbangun, disitulah Ari juga tersontak kaget. Si perempuan tadi ada duduk di sebelahnya si Ari, yang menemani Ari sedang tidur sendirian. Ari terperanjat kaget. Kata Ari, kamu jangan ganggu saya. Hei perempuan, kenapa sih kamu ganggu saya? Saya apa? Ari tak sadarkan diri bahwa itu bukan manusia. Karena baru dirasakan oleh Ari, kepala masih pening, baru sadar itu. Masih agak limbung dari pengaruh alkohol yang diminum oleh Ari tadi dan kejadian terbentur di dinding itu. Ari masih tersempoyongan untuk meninggalkan perempuan itu dengan rasa ketakutan yang sangat-sangat takut. Ari mau lari. Pada saat Ari mau meninggalkan sosok perempuan itu, Ari lari dan terjatuh, tersandung. Dia nggak sadarkan diri karena rasa takutnya ini. Yang namanya legokan ataupun jalan yang dorong itu tersandung dan Ari jatuh, sehingga muka Ari terbentur ke tepi aspal di jalan raya. Memar wajah Ari. Ada seorang nenek-nenek, yaitu namanya Ibu Lasem, menghampiri Ari. Yang biasa nenek tersebut kalau pagi sebelum subuh dia mencuci pakaian di MCK itu. Nenek Lasem membantu Ari. Anak panang sira lu ya, mabok tanang. Sira apa-apaan ke? Ketabrak tanang ya. Minggir nang, khawatir ketabrak mobil, kayak modar sira nang. Akhirnya dibantu sama Nenek Lasem, Ari ke tepi, dibangunkan. Namun begitu agak kuat terbangun, Nenek Lasem dibuatnya kaget. Ari lari terpontang-panting meninggalkan nenek tersebut. Nenek Lasem kebingungan. Ucait dan dasar ditulungi juga mengkenen.
Waduh, ampun. Bocah nom zaman semene. Orana rasa hormatin wong tua. Bahwa kata Ibu Lasem, anak zaman sekarang itu kurang beradab, tidak ada rasa terima kasihnya setelah ditolong oleh orang tua, bahkan meninggalkannya tanpa pamit. Dia kocar-kacir lari. Nenek Lasem tanpa disadari dan tanpa memikirkan yang tidak-tidak, dengan kehadirannya si Lastri, arwah gentayangan ini ataupun jiwa si Lastri yang masih tidak terima matinya tertabrak, Nenek Lasem melanjutkan tujuannya. Dia ingin mencuci pakaian di MCK itu. Nenek Lasem tidak tahu ada kejadian yang akan menimpanya pada saat Nenek Lasem berada di MCK. Diawali oleh Nenek Lasem ini, dia mengambil air, dimasukkannya ke ember pakaian yang sudah dibawa oleh dia untuk dicuci. Digelarnya dia cuci. Dia tanpa sadar ada gayung yang bergerak yang membayukan air, menyiramkan ke pakaian. Tujuannya untuk membilaskan pakaian yang telah disabuni oleh Nenek Lasem, yang telah digosoknya untuk bersih. Nenek Lasem terus kesuwenang siram, bantoni wong tua ya ku. Bener kayak kie. Terima kasih nak, kata Nenek Lasem. Kamu tuh bisa bantuin orang tua, bagus. Terima kasih. Nenek Lasem tidak sadar bahwa bukan makhluk atau manusia yang membantu dia, tapi kehadiran sosok astral dari si Lastri yang ada di MCK itu. Berawal Nenek Lasem berucap seperti itu, dia melirik daripada posisi gayung tersebut, siapakah gerangan yang telah membantu membilasi pakaiannya yang tadi dicuci oleh dia. Gayung tersebut bergerak sendiri. Dilihat oleh Nenek Lasem, tidak ada satupun manusia yang membantu dia mengayuhkan air dari gayung itu. Nenek Lasem terperanjat dibuatnya. Ya ampun. Gayung terus dilakukan oleh si Lastri ini, ngambil air menyiramkan ke pakaian Nenek Lasem. Nenek Lasem karena berpikirnya udah tua, gak berpikir yang macam-macam, masa bodoh amat lah. Karena kejadian itulah Nenek Lasem dibuat bingung. Kok gayung bisa jalan sendiri, siapa gerangan? Hanya si Lastri ini, sosok Lastri tidak mengganggu Nenek Lasem. Dalam perjalanan arah pulang, Nenek Lasem masih mikir siapakah gerangan dan kenapa membantu, ada apa. Pada saat Nenek Lasem menjemur pakaiannya di rumah, di pekarangan rumahnya, Nenek Lasem usai sudah ada salah satu sudut yang biasa Nenek Lasem di situ duduk untuk nyantai. Di situ ada duduk sosok perempuan yang tadi menggoda si Ari, yaitu si Lastri. Nenek Lasem melihatnya, dibuat kaget. Loh, pagi-pagi sudah ada perempuan yang duduk di tempatnya biasa duduk. Nenek Lasem menanyakan, siapa senok? Esok-esok narik ningene. Siapa anak kamu pagi-pagi sudah ada di sini? Kata Nenek Lasem. Perempuan itu tidak menjawab sepatah kata pun, menatap Nenek Lasem dengan tatapan hampa. Nenek Lasem tak sadarkan diri bahwa itu bukan manusia. Hanya yang dilihat oleh Nenek Lasem itu wajahnya pucat pasi. Begitu Nenek Lasem berbalik ke tempat jemuran, Arab tanok, Nenek Lasem menawarkan kepada sosok tadi.
sosok tadi atau si Lastri yang duduk di situ, arwahnya si Lastri, tidak menjawab sama sekali. Nenek Lasem penasaran. Nenek Lasem menawarkan jasa baiknya kepada sosok si Lastri, namun sosok si Lastri ini tidak menjawab. Akhirnya Nenek Lasem berbalik melihat kembali kepada posisi si Lastri. Nenek Lasem terkejut. Lastri sudah tidak ada di situ. Kemana ini perempuan tadi? Kata Nenek Lasem. Arep diajak mangan, sarap, kabur. Pikirnya Nenek Lasem bahwa sosok tadi itu si Lastri sudah kabur. Rencana Nenek Lasem mau diajak sarapan. Karena Nenek Lasem kehidupannya baik terhadap masyarakat dan siapa saja, tidak pandang bulu, namun dia menyediakan ala kadarnya yang dia miliki. Nenek Lasem pun berlalu mencari makanan untuk sarapan. Kebetulan ada warung dekat MCK tersebut, jaraknya dekat dengan rumahnya Nenek Lasem. Maka Nenek Lasem datang ke warung itu. Pada saat Nenek Lasem sudah ada di warung, Nenek Lasem mencari yang dicari untuk sarapan. Nenek Lasem pun menemui kembali sosok si Lastri duduk di sudut di warung itu. Lah si senok kananing kene. Ya wis nok ya. Nyarap yuk. Sarang reang. Si Lastri sosok itu tidak menjawab sepatah kata pun. Karena masih pagi, kurang lebihnya sekitar jam 6:30. Akhirnya Nenek Lasem pulang bergegas setelah belanjaan yang dicari itu udah didapatinya, dan singkat cerita sudah ada di rumah. Si ibu warung itu yang ada di situ, dia terperanjat juga dengan kehadiran si Lastri itu. Dia belanja, makan sekenyangnya, bahkan dia bayar. Dia tidak menyebutkan apa-apa yang dimakan, hanya dia memberikan selembar uang berupa uang merah, yaitu 100 ribuan kepada si pemilik warung, yaitu Bu Yeti. Uang tersebut diterimanya. Dar pun apa mawon nok, tadi dihitang tenggula. Makan apa saja gadis ataupun mbak, kata pemilik warung itu, kata Bu Yeti. Si Lastri ini tidak menjawab sepatah kata pun, hanya mengulurkan uang tersebut dan berlalu setelah diterima uang itu oleh Bu Yeti. Lastri berlalu. Saat Ibu Yeti mau menguber ataupun menjemput si Lastri itu, tujuannya ini bagaimana, karena uangnya lebih, kembaliannya, dibuat kaget saat Ibu Yeti itu keluar dari rumahnya. Ternyata tidak ada sosok perempuan yang tadi mengeluarkan uang membayar makanan yang dimakannya kepada Bu Yeti. Lah sih, bocah mendi parane. Lah sih, ini anak nih kemana nih larinya? Kok cepat sekali hilangnya? Akhirnya sudahlah, tidak berpikir panjang, Bu Yeti pun kembali ke warung. Saat uang mau dimasukkan ke laci, terperanjatlah Ibu Yeti itu, uang berubah menjadi daun. Astagfirullahaladzim. Salah ora maripate, dedelengane ki jadi godong. Salah tidak ini saya melihat mata saya, kok uang tadi jadi daun? Bu Yeti diam. Kembali lagi dengan rasa penasarannya, dia ngucek-ngucek mata untuk melihat kembali daun itu. Apakah benar ini jadi daun? Uang tadi 100 ribuan kok jadi daun? Kembali lagi dikucek-kucek, penasaran lagi, masih ternyata itu adalah daun, selembar daun. Kebingungan Bu Yeti. Tak lama kemudian suaminya datang.
namanya Pak Hasan. Bu Yeti menceritakan kejadian yang barusan kepada suaminya. Mang, kieu mau Pak, tadi begini nih, ada orang yang beli, seorang perempuan pakai uang 100 ribuan, makanya ya banyak ngasih uangnya ini. Pikir saya ini uang 100 ribuan di mata saya, tahu-tahu saya Uber karena uangnya lebih, masih banyak kembaliannya, saya ingin kembalikan kembaliannya. Saya kejar dia, ternyata dia sudah hilang sekejap. Setelah saya balik kembali ke warung untuk menyimpan uang ke dalam laci, ternyata uangnya berubah jadi daun. Wah, siraku, anak-anak baik, kata Pak Hasan pada istrinya, yaitu Bu Yeti. Wah, kamu tuh ada-ada aja, kata itu. Mana mungkin, zaman sekarang ada begitu, kata Pak Hasan pada Bu Yeti. Bener Mang, bener Pak, kata itu. Ini udahlah, kamu tuh halu, wis pikiran orang-orang. Dengan nada kesal dan agak marah karena tak percaya bahwa uang tersebut berubah jadi daun. Tetap Bu Yeti dengan pendiriannya, dengan kejadian yang dialami dia, bahwa uang itu jadi daun. Ngotot dan marah kepada suaminya. Akhirnya suaminya pun mengalah. Ya saja. Dah, kata itu, daripada ributi kang ora-ora, ributakan kang ora-ora ke, takon nang ustad bae. Akhirnya Bu Yeti pun menyetujui nanti akan ditanyakan kepada Pak Ustadz kejadian itu, karena dia masih banyak dagangannya yang belum habis dan waktu pun untuk jualan tuh masih panjang. Ya sudah, sampai menunggu dagangan selesai untuk berjualan. Singkat cerita, warung udah ditutup dan akhirnya Bu Yeti bersama suaminya Pak Hasan mendatangi salah satu ustadz ataupun imam di masjid kampung di mana dia tinggal. Kejadian demi kejadian diceritakanlah kepada ustadz tersebut, sampai akhirnya ustadz terperanjat dan kayak di luar nalar. Ini berarti ada arwah yang gentayangan yang tidak terima atas kejadian kematiannya. Jangan-jangan kejadian orang yang tabrak lari, yang tempo hari anak-anak bawakan ke rumah sakit itu, karena ini masih hangat beberapa hari. Waduh, akhirnya tuturan daripada Pak Ustadz itu, diberilah wejangan-wejangan Bu Yeti agar jangan sampai terjadi kembali. Makanya diberi satu amalan-amalan, doa-doa untuk dilakukan untuk menjaga dagangannya, bahkan menjaga uangnya, supaya tidak terkecoh, bahkan tidak bisa dimasuki oleh makhluk halus atau makhluk astral yang dimana ingin mengganggu dia. Tuh kan, kata Pak Hasan kepada istrinya, bener ora? Aja mikir kamu ora-ora. Tuh kan, bener enggak? Jangan mengatakan yang enggak, udah jangan pikiran yang enggak, ikhlaskan aja, kata Pak Hasan pada istrinya. Apa jangan dari Ustadz? Wes lah Pak Ustadz, matur suwun. Udahlah Pak Ustadz, terima kasih sekali. Saya pamitan, ada yang pamitan Pak Ustadz. Akhirnya singkat cerita nih, suami istri itu pamitan pada Ustadz, pulang datang ke rumah. Pak Ustadz dibuat bingung karena kejadian yang sama. Orang tuh menanyakan kepada dia, Ibu Yeti tukang bakso, sekarang tukang ketoprak, menanyakan kepada Pak Ustadz perihal yang sama. Sampai Pak Ustadz mengucapkan astagfirullahaladzim, Masya Allah, ada apa lagi ini ya? Pada malam harinya, kurang lebih jam 12, Nenek Lasem itu biasa bangun malam, sholat hajat.
Nenek Lasem mempersiapkan segala sesuatunya untuk setelah sholat hajat kebiasaannya itu mencuci pakaian. Setelah sholat hajat dilakukan oleh Nenek Lasem, Nenek Lasem dikejutkan kembali dengan kehadiran si Lastri tadi. Kehadiran si Lastri duduk di pojok ruangan rumahnya Bu Lasem. Bu Lasem dengan senyum ramahnya menyapa kepada sosok itu. Kenapa Senok? Ngaton-ngatoni terus. Salam bok apa Senok? Sebok orang salah apa-apa. Bu Lasem menuturkan bahwa kenapa Mbak kamu mengganggu saya, sering wujud ke saya salah apa? Sosok Lastri tidak pernah istilahnya itu memberikan jawaban, bertutur kata, diajak kompromi ngobrol pun dia hanya diam. Karena Lasem baik, menawarkanlah teh kesukaannya dia, diambil dari termos itu. Senok minum ya, dibuatkanlah teh untuk si Lastri. Nenek Lasem gak sadar diri bahwa itu makhluk astral. Pada saat disuruh meminum, gelas itu terangkat sendirinya mendekati si Lastri yang sedang duduk. Nenek Lasem dibuat kaget. Kok gelas bisa terangkat sendiri mendekati sosok Lastri? Teringat kembali pada saat Nenek Lasem mencuci pakaian, ada sebuah gayung yang berisi air tuh bergerak sendiri membantu menyirami pakaiannya setelah dicuci sama dia, yang telah disabuni. Jangan-jangan dia ini Senok mancingnya sing di, Mbak kamu masuknya dari mana? Gak menjawab sepatah kata pun. Walaupun Nenek Lasem sadar bahwa rumahnya belum pernah dikunci, hanya ditutup saja. Karena berpikir apa yang mau diambil? Kekayaan pun tidak ada, barang-barang berharga. TV juga tidak ada. Hanya yang ada itu coet ataupun cobek untuk membuat ataupun mengulas sambal ataupun bumbu-bumbu. Itu yang sangat berharga sekali oleh Nenek Lasem. Karena terkadang parut juga untuk buat jamu. Ada juga tempayan kecil kendil itu untuk menyimpan ramu-ramuan. Pikirnya Nenek Lasem, mana ada pencuri yang mau masuk. Apa yang mau dicurinya? Gak ada barang berharga. Apalagi saya udah tua renta, pikirnya Nenek Lasem itu. Nenek Lasem menanyakan kembali kepada sosok itu tanpa ada sepatah kata pun. Dan gelas bergerak kembali kepada posisi semula, namun isinya sudah habis. Kebingungan Nenek Lasem dengan kejadian itu. Wis senok ya. Mbok arep nyuci pakaian. Hari senok arep melu ya melu. Arep nang kene ya nang kene kata. Udah ya Mbak, kata Mbak kalau mau ikut ya ikut. Kalau mau di sini saja. Kata Nenek Lasem ujar kepada dia karena Nenek Lasem mau mencuci pakaian. Karena dekat jaraknya dari rumah ke MCK itu. Kayaknya Nenek Lasem berlalu dari rumahnya mendatangi ke MCK. Nenek Lasem didampingi sosok Lastri itu sampai ke MCK. Nenek Lasem mencuci pakaiannya dan dibantu juga oleh si Lastri. Gayung bergerak sendiri yang berisi air ditumpahkan kepada pakaian yang sudah dicuci untuk membilas dan membersihkannya. Untuk kedua kalinya Mbok Lasem atau Nenek Lasem ini dibuat kaget dan kebingungan untuk kedua kalinya mengalami gayung bergerak sendiri tanpa ada yang menggerakkan.
Nenek Lasem berpaling ke belakang. Berpikirnya Nenek Lasem tadi ditemani oleh Lastri, ternyata Lastri sudah tidak ada di situ. Sudah tidak berbentuk dan tidak wujud di situ. Ya, Nenek Lasem berlalu terus melakukan kerjaannya sampai usai, tidak pernah memikirkan apa-apa yang macam-macam. Namun selalu dibayang-bayangi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, selalu dibantu. Namun tidak ada wujud yang membantunya. Hanya benda tersebut bergerak sendiri. Begitu Nenek Lasem berlalu dari MCK tersebut, Nenek Lasem pulang untuk menjemur pakaiannya. Pada saat menjemur pakaian itu, Nenek Lasem dibuat kaget juga, karena pakaian itu bergerak sendiri menerap di tempat jemuran. Tidak ada sosok yang membantu, yang menggerakkan kain ataupun pakaian Nenek Lasem tadi cuci untuk menyamparkan ke jemuran itu. Nenek Lasem keheran-heranan dan kebingungan. Setelah semua usai, Nenek Lasem melirik ke salah satu sudut di mana biasa tempat duduk itu ditempati oleh Nenek Lasem untuk bersantai. Di situ sudah ada sosok Lastri duduk di sana. Senok, tekemenang, kamu Mbak udah datang lagi, kata. Nyarap tanok, nyarap tambah, kata Nenek Lasem menawarkan pada sosok Lastri. Lastri tidak menjawab apapun, sepatah kata tidak dilontarkan sama sekali, bahkan anggukan pun tidak dilakukannya. Diam dan diam, hanya menatap Nenek Lasem, menatap tajam. Tanpa disadari oleh Nenek Lasem kontak mata, kontak pandang dengan si Lastri. Di saat itulah Nenek Lasem mulai terpengaruh getaran dari si Lastri. Tubuh si Lastri yang aslinya, yang dilihat oleh mata nenek si Lasem, itu kepalanya sompal, cucuran darah, mukanya pucat pasi, hidungnya keluar darah, mulutnya pun di sini keluar darah. Bau hanyir tercium oleh Nenek Lasem. Mulai saat itu Nenek Lasem dipengaruhi dan digoda dan selalu oleh si Lastri datangin. Usai itu Nenek Lasem mengajak sosok Lastri ini untuk ke dalam untuk minum kembali. Nenek Lasem kebingungan dengan seram seperti itu. Kok Nenek Lasem nggak takut? Pikirnya Nenek Lasem, saya ini udah tua, bakal mati, mana ada setan katanya ngomong yang akan memakan saya ataupun mau yang nakal sama saya, pikir Nenek Lasem. Dengan santainya Nenek Lasem masuk ke dalam. Tahu-tahu si Lastri sudah ada di dalam. Di mana kebiasaan Nenek Lasem itu duduk, tempat duduk itu sudah diduduki oleh si Lastri. Mulai Nenek Lasem ini agak kebingungan, membayang-bayangi yang enggak. Rasa takut pun terjadi di situ, karena selalu diteror oleh kehadiran sosok si Lastri. Sosok yang dimana boleh katakan si Lastri itu mati tabrak lari, korban dari tabrak lari. Kebingungan, semakin bingung. Akhirnya ada satu keperluan Nenek Lasem untuk membeli sesuatu di kampung sebelah, yaitu tempatnya di seberang jalan. Semakin mikirin terus kehadirannya si Lastri. Pada saat Nenek Lasem menyeberang, tanpa disadari dari arah berlawanan, kecepatan lajunya mobil tronton memberi isyarat klakson yang tak henti-hentinya agar Nenek Lasem cepat-cepat menghindar. Karena kecepatan tinggi yang tak mampu untuk mengerem dadakan, akhirnya tertabraklah Nenek Lasem itu pada saat menyeberang.
oleh supir truk itu. Tronton itu berlalu meninggalkan Nenek Lasem. Tidak pernah mengontrol bagaimana keadaan Nenek Lasem setelah tertabrak. Tronton itu kabur meninggalkan jejak. Karena masih pagi, di situ jarang ada warga yang melihat kejadian itu. Namun banyak pengguna jalan yang berhenti saat melihat ada sosok mayat di tengah jalan. Akhirnya warga berduyun-duyun datang karena ada salah satu warga yang memberitahu bahwa itu warga seberang ataupun warga desa memberitahu itu Nenek Lasem. Yang tertabrak itu Nenek Lasem, itu jasadnya Nenek Lasem. Akhirnya mendatangi Pak Ustadz, salah satu warga itu, tetangga desa, untuk memberitahukan kejadian ada tabrak lari, yaitu warganya, yaitu Nenek Lasem. Pak Ustadz pun bergegas bersama warga mendatangi tempat di mana kejadian Nenek Lasem tertabrak. Dibawalah Nenek Lasem oleh warga setempat untuk prosesi pemakaman. Karena tidak ada saksi mata yang melihat kejadian, sampai Pak Ustadz menanyakan A, B, C, D ke warga yang ada di situ, tidak pada melihat. Bahkan pada si pengguna jalan yang berhenti itu menanyakan, barangkali tahu, dia tidak memberi jawaban apa-apa. Akhirnya diadakanlah prosesi pemakaman seperti layaknya manusia, dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan. Akhirnya diambillah langkah oleh Pak Ustadz. Ya sudah, kata itu, kita ritual saja untuk pembersihan arwah tersebut ataupun si jiwa yang mati penasaran karena tertubruk lari. Dibuatlah persiapan oleh Pak Ustadz, ditahlilin segala macam dengan ritual agar jangan sampai mengganggu warga setempat. Acara tersebut dilakukan bersama warga dan meminta arwah daripada si Lastri ini tidak mengganggu, dan arwah daripada Nenek Lasem yang tertabrak juga di situ tidak mengganggu warga. Akhirnya dibuat semuanya, acara pun berlalu, dan kembali malam hari itu terjadi kepada tukang bakso, hanya tidak sampai dibeli. Hanya tukang bakso melihat kelebatan sosok perempuan yang waktu itu pernah beli baksonya. Begitupun kepada tukang nasi goreng, seperti itu, serta tukang ketoprak sama seperti itu. Hanya mengganggunya wujud saja, tidak seperti usil yang seperti yang sudah-sudah. Akhirnya mereka pun sudah tahu bahwa di situ ada arwah ataupun jiwa yang gentayangan, yaitu sosok Lastri dan Nenek Lasem di MCK itu. Karena sering sekali orang yang pemakai jalan kalau mau butuh buang air buru-buru mendengarkan ada sosok yang sedang mandi di dalam menunggu. Ternyata setelah dibuka tidak ada siapa-siapa. Sering kali cerita itu didapati dan menceritakan kepada warga. Hanya didoakan terus sama Ustadz sampai akhirnya MCK itu tidak diganggu lagi dan warga tidak diganggu lagi. Dan MCK itu normal seperti sedia kala, hanya kelebatan-kelebatan saja, sekilasan selayang pandang. Dan MCK itu sekarang normal seperti sedia kala lagi. Begitulah cerita saya pada hari ini, dan saya mohon ambil hikmahnya, ambil yang baik-baiknya, buang yang jelek-jeleknya ya. Dan saya mohon maaf barangkali ada tutur kata yang salah, yang kurang berkenan di hati.
Saya mohon maaf sebesar-besarnya pada kalian. Dan saya berterima kasih sekali pada kalian yang sudah subscribe. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan like serta komennya, agar channel ini berkembang dan kalian dapatkan video-video baru dari penayangan kami selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.